Perkenalkan, nama saya Ulia Mahalin. Saat ini saya menjadi seorang guru mata pelajaran IPA di SMP IT Darussalam Taman Sragen, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran untuk UKIM dengan materi zat adiktif rokok kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua psikotronika, tiga zat psikoaktif lainnya. Benar sekali. Ada narkotika, psikotropika dan psikoaktif lainnya. Nah, selanjutnya, apakah di antara kamu ada yang pernah menjumpai orang yang merasa pusing atau tidak enak badan ketika suatu hari saja itu tidak merokok? Ada? Pembelajaran pada hari ini, kemudian adakah kerabat atau tetangga kalian yang merupakan seorang perokok aktif? Ada enggak? Nah,
sampai 15 tahun di Indonesia mencapai 20,3%. Sementara data riset kesehatan dasar 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah hampir 59 juta orang. Jumlah ini lebih dari 10 kali lipat seluruh penduduk Singapura. Pada 2014 di seluruh dunia diperkirakan ada 5,8 triliun batang rokok dihisap. Jumlahnya tiap tahun terus meningkat. Penyakit yang paling banyak dibiayai dari dana yang dikelola Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial atau BPJS Kesehatan. Jumlahnya lebih dari 70% dana BPJS. Berdasarkan data klaim Indonesian Health Economics Association Case Based Group, sampai Januari 2016, penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu 6,9 triliun rupiah. Disusul kanker 1,8 triliun rupiah, stroke 1,5 triliun rupiah, sakit ginjal 1,5 triliun rupiah, dan diabetes 1,2 triliun rupiah. Merokok jelas merusak kesehatan. Menurut data Global Adult Tobacco Survey tahun 2014, setidaknya 190.260 orang di Indonesia meninggal dunia akibat konsumsi rokok. Itu sama artinya setiap hari ada 500 orang meninggal karena rokok. Ya, baik. Nah, setelah kalian mengamati video dan gambar sebagai orientasi masalah tadi, kira-kira adakah pertanyaan yang muncul di benak kalian? Jadi pertanyaan pertama, zat apakah yang terkandung dalam rokok yang menyebabkan seseorang kecanduan? Ada pertanyaan yang lainnya? Ada? Ya, oke. Bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan seseorang? Nah, bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan seseorang yang mengkonsumsi rokok tersebut? Jadi dari dua permasalahan tadi, kita akan melakukan praktikum sesuai dengan kelompok yang Ibu lihat tadi kemarin. Ada 4 kelompok. Nah, sekarang silakan berkelompok duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di mejanya disatukan.
rapet sampai ditekan. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kami. Rumusan masalah untuk kelompok 1 serta kaitan dalam apa yang kita oleh seorang dan dua bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan seseorang. Hipotesis 1 yang menetapkan jumlah rokok yaitu nikotin. 2 jika seseorang mengkonsumsi rokok maka orang tersebut akan mengalami gangguan atau masalah kesehatan. Kesimpulan, rokok mengandung zat berbahaya antara lain nikotin, tar, karbon monoksida, cyanida, dan lain-lain. Rokok dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti gangguan pada paru-paru dan saluran pernapasan, jantung, otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kami dari kelompok 1 ingin membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok 1 membuka sesi tanya jawab. Mengapa orang yang biasa merokok bisa kecanduan dan zat apa yang menyebabkan orang tersebut bisa kecanduan? Nggak ada. Kalau yang tawarkan lagi ada pertanyaan juga. Kalau nggak ada bisa ditutup. Kita akan menunggu teman kalian. Kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kemudian kelompok 2 ya, yang mau maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok pertama. Rumusan masalah yang terdapat dari diskusi kelompok kita adalah 1. Zat apakah yang terkandung dalam rokok yang menyebabkan seseorang kecanduan? 2. Bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan seseorang?
Hipotesisnya adalah 1. Zat yang menyebabkan kecanduan pada rokok yaitu nikotin. 2. Jika seseorang mengkonsumsi rokok, maka orang tersebut akan mengalami gangguan atau masalah kesehatan. Kelompok kita mempunyai analisis sebagai berikut. 1. Ya, jadi terjadi perubahan. Sebelum percobaan tisu berwarna kuning bersih dan setelah percobaan pada tisu terdapat bercak kuning coklat. Apabila tisu diibaratkan sebagai alveolus, maka alveolus pada seseorang yang merokok akan timbul bercorak kuning kecoklatan. Hal ini juga bisa terjadi karena terdapat zat-zat berbahaya yang berada di paru-paru, terutama THC. 3. Zat-zat berbahaya pada rokok antara lain nikotin, tar, argon monoksida, cyanida, dan lain-lain. Zat yang menyebabkan kecanduan dari nikotin. Apabila satu batang rokok bisa menghasilkan perubahan pada tisu, maka prediksikan apa yang terjadi apabila rokok yang dibakar berbungkus-bungkus rokok dan bagaimana jika terjadi pada paru-paru dan dilakukan selama bertahun-tahun. 4. Jika seorang merokok lebih dari satu batang rokok bahkan sampai berbungkus-bungkus dan dilakukan bertahun-tahun, dalam jangka panjang akan menyebabkan bercak pada paru-paru semakin banyak bahkan sampai berwarna coklat kehitaman. Rokok mengandung berbahaya antara lain nikotin, tar, karbon dioksida, cyanida, dan lain-lain. Rokok dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti gangguan penyakit paru-paru dan saluran pernapasan, jantung, otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang akan bertanya dari kelompok lain? Dengan bertanya, Hal ini bisa terjadi karena terdapat zat-zat berbahaya yang tertinggal di paru-paru, terutama THC. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini adalah kandungan rokok. Nah, selanjutnya saya punya video. Kita semua benar yang namanya rokok, dan bagaimana semua berkata bahwa rokok merupakan tugas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mengalami kita? Suatu saat sebelum kita bisa depan, siapa sebelum kenapa semua orang bisa berhenti merokok? Bahkan, tidak ada alasan yang berhenti, malah tidak nyaman, dan akhirnya kita merokok. Selain nikotin, ada sekitar 7 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya untuk dapat menyebabkan kanker. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel atau gangguan di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah lemak seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Pada itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa rokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tahap yang dapat juga memotong pelan-pelan dan memberikannya tampilan yang sama. Proses yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang berjumlah badan dan dapat berakibat fatal karena menjadikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi darah
zat adiktif ya.